selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Tema kita adalah pengampunan membebaskan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan yang kita dengar sungguh membebaskan kita, dan kita mengerti bahwa pentingnya mengampuni untuk kita semua dipulihkan dan disembuhkan. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami saling mengampuni, karena pengampunan membebaskan kami semua. Biarlah hari ini oleh firman-Mu kami disadarkan, kami diingatkan untuk kami bisa saling mengampuni. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita saksikan video jalinan kisah dari Bapak Albert Hutapea. Sehingga akhirnya saya bersumpah dalam hati waktu itu, waktu saya besar nanti, tunggu aja, saya akan bunuh kamu. Nama saya Albert Hutapea, umur saya 42 tahun sekarang ini. Kegiatan sehari-hari saya sekarang adalah gembala daripada gereja lokal kami di JKS Zabaut Pulau Gebang. Dan kegiatan sehari-hari lainnya adalah melayani bersama dengan istri dan anak-anak dua putri kami, Grace dan Deborah. Dulu saya orangnya kasar, keras, nggak suka damai, ya biang kerok lah, kata salah satu orang tua dari teman saya. Saya dibesarkan di dalam asuhan atau didikan seorang ayah yang otoriter, yang disiplin keras, yang suka memukul, yang tidak suka memuji. Sebagai seorang anak, meskipun saya seorang laki-laki, tentunya anak laki-laki juga perlu pengakuan dari ayahnya, perlu afirmasi, perlu kasih sayang dari sosok ayah, dan itu tidak saya dapatkan. Apa yang dilakukan ayah saya adalah ketika dia marah, dia memukuli kami dengan rotan. Jadi ini membuat kemarahan, kebencian terhadap diri ayah kami itu terbangun, terpupuk begitu kuat. Ketika satu waktu ayah saya dan ibu saya mengalami konflik, saya ingat waktu itu ibu saya dipukuli oleh ayah saya. Nah ini akhirnya membuat luka dan kemarahan kebencian dalam diri saya itu semakin bertambah. Ya, infeksi yang sudah saya alami di hati saya ini semakin melebar. Sehingga akhirnya saya bersumpah dalam hati waktu itu, waktu saya besar nanti, tunggu aja, saya akan bunuh kamu. Ya jujur saja saya lakukan itu hanya untuk mendapatkan pengakuan. Ya, apa yang tidak saya dapat di rumah, ya pengakuan bahwa saya ini anaknya ayah saya, pengakuan pernyataan bahwa saya ini adalah anak yang diingini
Itu saya tidak dapatkan, sehingga akhirnya saya mulai cari di luar. Saya mulai mau unjuk gigi di luar dengan cara ya melakukan kekerasan, memukuli orang-orang. Teman-teman saya bilang, wah hebat Albert, wah hebat dia nih, berani katanya. Dan segala macam. Dan membuat saya akhirnya, wah ini yang saya cari, pengakuan ini. Perjalanan pemulihan atau pertobatan saya cukup panjang. Saya sempat masuk penjara juga selama 3 bulan karena menodong melakukan sebuah kriminalitas. Nah, ketika itu kami melihat target ini dan kami memutuskan untuk memalak atau menodong dia, dan dia melawan sehingga akhirnya saya pukuli. Akhirnya beberapa warga datang untuk menolong dan kami semua bersama dengan teman-teman lari dan saya tertangkap. Setelah itu saya dimasukkan ke kantor polisi. Di dalam rutan itu ada ibadah. Nah, saya yang selama ini tidak pernah ke gereja, jujur saja, waktu ada undangan untuk ibadah, karena di dalam rutan atau di dalam penjara nggak ada hiburan kan, jadi saya memutuskan untuk mengikuti ajakan daripada tim rohani pihak rutan, sehingga akhirnya saya mengikuti ibadah di situ. Benih pertobatan saya rasa bermula dari situ. Saya mendengarkan firman Tuhan dan merasakan zaman kasih Tuhan lewat puji-pujian yang dinaikkan. Karena sebenarnya di dalam penjara hati saya sudah hancur. Sehingga akhirnya hati saya mulai terbuka sedikit di sana. Ya, di dalam penjara kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, janji mau bertobat, tapi ketika keluar merasakan kebebasan kembali, kumat lagi. Tapi dari situ saya mulai merenungkan, mulai ada pikiran untuk, oh iya, saya satu kali harus datang sama Tuhan. Saya satu kali harus kembali kepada Tuhan. Dan singkat cerita, di depan tongkrongan kami, di mana kami sering minum, sering ketawa-ketawa, sering teriak-teriak, sering nyanyi-nyanyi yang gak jelas segala macam, itu ada sebuah rumah yang membuka atau mengadakan kelompok sel anak-anak muda di situ. Ketika kami bernyanyi, kebetulan di depan tongkrongan kami di rumah itu diadakan komsel, kami dengar ada mereka juga menyanyikan lagu-lagu, tapi berbeda dengan lagu-lagu yang kami nyanyikan. Lagu-lagunya lagu-lagu rohani, tapi lagu-lagu yang bagi saya pribadi itu mewakili jeritan hati saya. Saya lama-lama mulai tertarik, mulai pengen ikut, tapi malu. Dan satu kali ada seorang teman, dia akhirnya memutuskan untuk mengajak saya, bersama saya kami ikut untuk dalam kelompok sel anak muda itu. Dan akhirnya saya mulai memberanikan diri untuk ikut. Dan di dalam kelompok sel itulah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami kasih Bapa di situ. Saya mengalami kasih Tuhan yang ajaib, yang membalut hati saya, luka saya, sehingga akhirnya saya mulai mengalami damai, mengalami sukacita, mengalami kasih yang selama ini saya cari, yang selama ini saya nggak temukan di dalam keluarga, terlebih khusus dari ayah saya. Kalau kasih Tuhan tidak memulihkan saya, ini pasti juga akan saya teruskan, saya wariskan kepada anak-anak saya, bahkan mungkin juga kepada istri saya. Tapi puji Tuhan, dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan hidup saya, Tuhan datang menjamah, memulihkan hidup saya, dan saya mengalami perjumpaan kasih Tuhan yang membuat saya akhirnya disembuhkan dari segala kebencian, kemarahan, dan luka batin yang saya alami terhadap ayah saya. Karena hubungan saya dengan ayah saya waktu itu kurang baik, tentunya menghalangi saya untuk berhubungan baik dengan Tuhan, atau berhubungan atau memiliki gambaran yang baik tentang Tuhan. Saya pikir dulu Tuhan tuh Tuhan yang otoriter juga, sama seperti ayah saya. Suka menghukum
dan harus mengikuti syarat-syarat tertentu yang ayah saya berikan kepada saya. Sehingga akhirnya saya susah mendekat berhubungan dengan Tuhan. Setelah saya mengalami pemulihan, disitulah saya mulai belajar untuk diajar oleh Tuhan untuk memanggil dia Bapa. Menganggap dia Bapa yang sejati. Menganggap dia Bapa yang mengasihi saya dan menerima saya apa adanya. Mengampuni saya lepas dari apapun kesalahan saya, apapun kelemahan saya, apapun dosa-dosa yang saya perbuat, dia itu Bapa bagi saya. Sehingga pemahaman yang saya dapatkan ini akhirnya saya mulai terapkan ke dalam rumah tangga, ke dalam diri anak-anak saya, bahwa saya berusaha untuk jadi bapak yang baik bagi putri-putri saya. Bapak yang mengasihi mereka, bapak yang terima mereka apa adanya. Lepas dari kelebihan mereka, saya mengasihi mereka apa adanya. Momen yang tidak saya pernah lupakan itu adalah ketika saya mengalami rekonsiliasi dengan ayah saya. Jujur, ketika saya dipulihkan, ketika saya mengalami kelahiran baru, saya mengalami zaman Tuhan, saya merasakan kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi di satu titik dalam perjalanan rohani saya, ternyata saya masih menyimpan amarah terhadap ayah saya. Dan ada ayat Alkitab yang berkata begini, "Jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu atau sesamamu, maka Bapamu yang di sorga pun tidak akan mengampuni kamu." Ayat ini berbicara dalam hati saya ketika saya membaca Alkitab. Dan tiba-tiba saya teringat akan hubungan saya dengan Bapak saya yang belum pulih. Dan ayat itu jelas berkata bahwa saya harus mengampuni ayah saya. Dan buat saya ini nggak mudah. Kalau Tuhan minta saya untuk lakukan hal yang lain, mungkin saya akan mau dengan sukarela, dengan cepat ya, untuk mentaatinya. Tapi kalau Tuhan minta untuk saya mengampuni Bapak saya bilang, Tuhan nanti dulu deh. Kayaknya udah terlalu berat, ya, udah terlalu sakit. Tetapi ayat itu terus berbicara dalam hati saya. Ampuni kalau kau mau diampuni. Ampuni kalau hidupmu mau mengalami terobosan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang lebih lagi. Ampuni ayahmu, ampuni bapakmu. Dan saya bergumul. Dan saya jujur sama Tuhan. Tuhan, saya nggak punya pengampunan. Saya hanya punya dendam. Saya hanya mau balas dia. Karena terlalu sakit, sudah terlalu menderita saya dan abang-abang saya dan ibu saya selama ini. Dan akhirnya satu titik saya tidak bisa lagi menahan, saya tidak bisa lagi menolak suara itu, dan saya jujur dengan Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan suruh saya untuk mengampuni, saya mau. Tapi saya nggak bisa. Tolong saya, berikan saya kasih-Mu. Berikan saya pengampunan daripadamu, agar saya bisa melakukan itu terhadap bapak saya, terhadap ayah saya. Dan akhirnya Tuhan menolong saya, memampukan saya. Satu kali, satu malam, dengan bantuan mama saya akhirnya minta waktu untuk ketemu dengan bapak. Dan di situ saya sungkem, saya minta ampun atas segala kesalahan saya dan segala pemberontakan saya, segala kelakuan saya mungkin menyakiti hati bapak saya. Bapak saya juga menangis, bapak saya juga minta maaf sama saya, minta ampun sama saya, dan terjadi pemulihan di situ. Terjadi kelepasan di situ. Terjadi apa yang saya rindukan selama ini terjadi dalam kehidupan saya malam itu. Sejak saat itu, hubungan saya dengan bapak saya berjalan dengan manis, dengan baik. Bapak saya juga mengalami pertobatan lahir baru, dulu yang suka minum, suka main judi, suka togel mungkin, mulai untuk rajin, untuk kebaktian dan meninggalkan semua itu dan mulai untuk membaca Alkitab dan dekat dengan Tuhan. Berkaitan dengan hal ini, ayat Alkitab yang menjadi pegangan saya itu saya kutip dari Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang atau pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam hal ini iblis datang untuk mencuri dalam rupa kebencian, kemarahan, miskomunikasi, trauma masa lalu. Iblis datang untuk memecah belah antar anggota keluarga. Iblis datang untuk menjauhkan ayah daripada anak-anaknya. Menaruhkan hal-hal yang
tidak baik dalam diri ayah dan membuat anak-anak memberontak terhadap orang tuanya. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan kasih-Nya, memulihkan saya, memulihkan keluarga saya, dan membuat satu dengan yang lain saling mengasihi, saling mengampuni. Yesus datang untuk memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera, dengan pemulihan, dengan kasih dan kebaikan. Nama saya Leni Mariana, saya istri dari Pak Albert Hutapea. Menurut saya sebelum saya mengenal dia, sebelum dia mengalami kebaikan Tuhan, dia hidupnya yang kurang baik, dia anak yang nakal, yang saya lihat pokoknya banyak generasinya dia yang hidup nggak takut akan Tuhan. Waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya melihat perubahan dalam kehidupannya, sehingga saya waktu masa remaja saya lihat dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu membuat saya akhirnya kami menjalin hubungan hingga saya menikah sampai saat ini. Harapan saya untuk suami saya, Pak Albert, kami di sini sekarang mengembalakan gereja biar hidupnya terus boleh jadi berkat bagi banyak orang. Dan dia juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami kepahitan, luka, dan menjadi berkat bagi dimanapun dia berada untuk dia melayani untuk gereja dan teman-temannya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Yesus adalah jawaban atas segala permasalahan. Datang pada Tuhan Yesus, Dia akan memulihkan kehidupan kita. Khususnya dalam hal kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, kepahitan. Serahkan itu kepada Yesus. Karena kita layak untuk dapatkan yang terbaik dari Yesus, dapatkan pemulihan dari Yesus. Sudah terlalu banyak orang menyimpan kepahitan, menyimpan dendam, menyimpan kemarahan dalam hatinya terhadap orang tuanya, terhadap ayahnya, terhadap ibunya, terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap mertuanya mungkin. Dan itu seperti membawa sampah seumur hidup, sehingga membuat rumah tangga atau membuat hubungan keluarga satu dengan yang lainnya hancur dan berantakan. Yesus adalah jawaban. Izinkan kasih Yesus memulihkan. Izinkan kasih Yesus menyembuhkan setiap luka, setiap kesakitan, setiap kebencian yang ada dalam hati kita. Saya teringat ketika saya dipulihkan, ternyata orang yang terluka itu cenderung melukai yang lain. Ayah saya mengalami hal itu, mendidik kami seperti itu, bukan tanpa sebab, bukan tanpa akibat. Ternyata setelah saya selidiki, saya berbincang-bincang dengan ayah saya, dia juga mengalami kepahitan, mengalami luka, mengalami kemarahan, trauma masa lalu yang begitu pahit, lebih pahit daripada yang saya alami. Dia mengalami di mana waktu kecil, dia ditindas oleh orang tuanya, ditindas oleh abang-abangnya. Setelah saya dengar seperti itu, ternyata memang orang yang terluka cenderung melukai. Dan kalau luka ini tidak dipulihkan, maka luka ini akan terus diwariskan kepada keturunan atau kepada generasi selanjutnya. Yesus adalah jawaban. Namamu ku tinggikan, ku agungkan, namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, namamu selama-lamanya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yohanes 6 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, wow, kita sangat diberkati dengan kesaksian dari Bapak Albert Hutapea yang adalah Gembala Sidang Gereja JKI Zebaot Pulau Gebang. Bagaimana setelah Bapak Albert Hutapea ini mengampuni bapaknya, Bapak Albert mengalami pemulihan yang luar biasa dalam kehidupannya dan disembuhkan dari luka-luka batinnya. Amin ya, dan melalui kesaksian Bapak Albert ini kita diingatkan
bahwa orang yang terluka maka ia akan melukai orang lain. Amin. Oleh karena itu, supaya kita disembuhkan dari luka-luka batin kita, maka kita perlu mengalami jamahan kasih Bapa melalui Yesus. Sebab hanya kasih Yesus yang dapat menyembuhkan dan memulihkan kita. Amin. Hanya Amin. kasih Yesus Kasih yang dapat Yesus. menyembuhkan kita ya. Seperti kesaksian Bapak Albert yang begitu kecewa dan pahit dengan ayahnya yang telah berlaku kasar dan menyakiti dia. Sehingga dia melampiaskan kemarahannya dan kekecewaannya dengan melakukan hal yang tidak benar. Bahkan akhirnya dia ditangkap polisi dan dipenjara karena melakukan kejahatan, yaitu menodong orang lain. Puji Tuhan, karena Bapak begitu mengasihi Bapak Albert dan tidak ingin anaknya ini terhilang, maka justru di penjara inilah Bapak Albert dijamah Tuhan. Amin. Dan mengalami kasih Tuhan setelah mengikuti ibadah dan mendengar firman Tuhan di penjara. Amin. Bahkan kemudian dia dipulihkan setelah bertemu dengan kelompok sel yang menerima dan mengasihi dia apa adanya. Amin. Wah, luar biasa luar ya. biasa ya. Akhirnya dipulihkan ya. Amin. Karena kasih Yesus. Iya. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan ya, melalui kesaksian Bapak Albert kita diingatkan bagaimana iblis mencuri, membunuh dan membinasakan kita dengan membuat kita menjadi pahit, kecewa dan tidak bisa mengampuni. Tetapi bersyukur Yesus datang supaya kita dipulihkan dan dimampukan untuk dapat mengampuni. Amin. Sehingga kita menerima kehidupan yang penuh kasih dan kelimpahan. Melalui renungan singkat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita tidak mengampuni, maka itu akan menghalangi kita untuk dapat menerima pengampunan dari Bapa di surga. Oleh karena itu, ketika kita mengalami dan dipenuhi oleh kasih Yesus, maka kita akan diberi anugerah untuk dapat melepaskan pengampunan kepada orang lain, sebab pengampunan membebaskan kita. Amin. Pengampunan membebaskan kita. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema pengampunan membebaskan. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk dari Firly 23. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, Shalom Firly ya. Demikian isi DM-nya. Saya mau minta doanya untuk diri saya sendiri agar saya bisa mengampuni dan melupakan semua masa lalu yang pahit yang pernah dilakukan oleh mantan suami saya yang dulunya sempat selingkuh di belakang bertahun-tahun. Doakan semoga saya bisa mengampuninya dengan ikhlas dan hati tulus ya. Firly, pasti kami doakan ya supaya Firly bisa mengampuni, sebab pengampunan akan membebaskan dan menyembuhkan kita. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Ada ayatnya dalam Efesus 4:32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Firly ingat, Yesus telah mengampuni kita dengan gratis dan kita juga mengampuni orang lain dengan gratis juga. Kita berdoa ya, Tuhan kayak berdoa, kasih karunia Allah turun untuk Firly supaya hari ini Firly menyadari bahwa Firly sudah diampuni dan kasih Tuhan memampukan Firly juga mengampuni kehidupan yang lama dan mantan suaminya ini Tuhan, supaya Firly bisa dibebaskan dari masa lalu ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih ya buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Iya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa pengampunan membebaskan? Pertama, orang yang terluka dia akan melukai orang lain.
Oleh karena itu kita perlu menerima dan mengalami kasih Bapa melalui Yesus yang sudah menebus kita dan mengampuni kita. Yang kedua, tanpa kasih Yesus kita tidak akan dapat mengampuni dan disembuhkan dari luka batin kita. Oleh karena itu kita perlu mengalami jamahan kasih Yesus secara pribadi. Ketiga, hanya pengampunan yang dapat membebaskan kita dan memulihkan kita. Ketika kita mengampuni, maka kita akan dibebaskan dan dipulihkan dari luka batin kita. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini engkau sedang kecewa, pahit dan sulit untuk mengampuni? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat yang baik, mari datang kepada Yesus. Buka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Biarlah saat ini juga engkau menerima dan dipenuhi dengan kasih Bapa yang membebaskan dan memulihkanmu dari luka batinmu. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan kami sudah diampuni, dibebaskan dan dipulihkan dari luka batin kami, dari kekecewaan kami, dan dari kepahitan kami. Karena kasih-Mu telah menjamah kami dan memenuhi kami. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang pernah melukai kami, menyakiti kami dan mengecewakan kami. Sehingga kehidupan kami bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan,